Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirna bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafadil anbiya'il mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'al muqarrabin sallallahu alaihi wasallam qad ajilani wa musannidil kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariyahum wa ya'li darajatihim wa 'adal barakatihim wa amdir alaina kusukramati wa nafa'na bi ulumihim summa kafadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannah maswahum wa li ridha سر رسول الله نيات صالحة وجب كل خير ولتوفيق كل شر بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u mimma tada alla taqbal syai'an min ata'il umara wa hadayahum wa in alimta annaha minal halal li'anna at-tama' minhum yufsidun din li'annahu yatawalladu minhu al-mudahana wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi dhulmihim wa hadha kulluhu fasadun fid din. Warrabiu adapun nasihat Imam Ghazali yang keempat, mimma tada dari nasihat yang harus kita tinggalkan, yaitu ada alla taqbal syai'an min ata'il umara. Hendaknya kita tidak menerima sesuatu pemberian dari para umara, menerima pemberian dari umara. Wa hadayahum ataupun hadiah mereka. Wa in alimta annaha minal halal, meskipun kita sudah tahu, kita yakin bahwa yang diberikan kepada kita dari sesuatu yang halal. Li'anna at-tama' minhum yufsiduddin, alasannya adalah li'anna at-tama' karena berharap minhum dari mereka umara yufsiduddin itu akan merusak agama kita. Itu adalah akan merusak agama kita. Li'annahu, kenapa kok demikian? Alasannya adalah li'annahu yatawalladu minhu al-mudahana, karena ketika kita mempunyai sifat tamak kepada mereka, ya, maka itu akan menimbulkan mudahana. Mudahana itu adalah kita diam saja, tidak mampu berbuat apa-apa ataupun tidak mampu berbicara di hadapan mereka. Itu mudahana. Wa mura'atu janibihim, kemudian kita selalu berusaha untuk menjaga bisa dekat dengan mereka. Wal muwafaqatu fil muhim, dan akan terjadi mengakibatkan adalah kita cocok dengan kedoliman mereka ataupun kita setuju akan kedoliman yang dilakukan mereka. Wa hadza kulluhu fasadun fiddin, adapun yang demikian itu semuanya itu adalah membuat rusaknya agama. Semua itu adalah membuat rusaknya agama. Nah, ini konteks tasawuf sebenarnya demikian. Nah, sekarang jangankan ke tasawufnya, ya. Yang jangan syariatnya saja kadang-kadang sudah tidak diperhatikan lagi. Maksudnya tadi kami ungkapkan itu tasawufnya adalah alimta annaha minal halal. Ya, kita sudah tahu, kita sangat yakin yang diberikan kepada kita itu adalah yang halal. Berarti konteks syariatnya ya boleh, kita menerima suatu pemberian, sesuatu itu adalah dari sesuatu yang halal. Kemudian kaitannya dengan masalah kalau mereka bahasanya menyuap kita tidak ada bahasa untuk menjadi orang yang menentukan hukum. Maka syariatnya zaman boleh-boleh saja syariat namanya. Tapi konteks tasawufnya tadi adalah, jadi dari sisi pandangan tasawufnya adalah ketika kita menerima itu akhirnya kita timbul sifat tamak. Kita muncul sifat tamak. Ketika kita sudah tamak kepada mereka, nanti akan timbul lagi adalah seandainya umara itu melakukan suatu kedoliman, karena kita punya harapan kepada mereka, kita tidak berani menentang, kita tidak berani mengutarakan ataupun istilah memberikan suatu nasihat kepada mereka. Ketika sudah seperti itu mudahana, ya, akhirnya apapun yang diinginkan mereka, kita cocok dengan mereka. Ataupun sekarang ya bahasanya adalah banyak ulama-ulama yang selalu mencari dalil-dalil untuk pembenaran kebijakan yang meskipun itu lahiriahnya sudah
sudah mendolimi orang lain. Itulah yang yang sangat merusak ketika seorang ulama yang semestinya adalah orang itu memberi nasihat kepada siapapun, ketika sudah mendapatkan pemberian dari orang yang diduga atau bahasanya adalah orang yang cenderung dalam suatu kedoliman, akhirnya dia tidak bisa bicara. Ini konteksnya sebenarnya tidak hanya kepada Umarok saja, Pak ya. Ya kepada siapapun. Setiap kita menaruh suatu harapan kepada seseorang atau kepada makhluk, maka kita tidak berdaya kepada makhluk itu. Bahasanya demikian. Entah itu Umarok, entah itu orang kaya, entah itu ini itu dan lain sebagainya. Itu konteksnya ketika kita sudah menaruh suatu harapan kepada sesama makhluk kita, maka kita tidak akan berdaya di hadapan mereka. Itulah konteks kita harus hati-hati menerima suatu pemberian. Kemudian wa aqallu madharratiha annaka idza qabilta atayahum wantafa'ta min dunyahum ahbabatahum. Di antara lagi yang timbul yang kadang tidak disadari adalah ketika kita menerima pemberian mereka, kita menerima hadiah mereka dan kita memanfaatkan dunia mereka, maka akan timbullah rasa cinta kita kepada mereka. Nah, ini juga kembali lagi adalah akibat buruk ketika kita tadi menerima pemberian mereka. Waman ahabba ahdan yuhibbu tula umrihi wa baqaihi bidzarurati wa fi mahabbati baqaiz zalimi iradatun fil dulmi ala ibadillahi ta'ala. Kemudian barang siapa orang itu mencintai seseorang, maka tentunya dia suka orang itu hidup lama di dunia ini. Jadi ini semua ya secara nurani manusia ya seperti itu. Jadi setiap kita mencintai seseorang, maka kita berharap orang itu hidupnya panjang, hidupnya itu ada hidupnya lama. Kita mencintai seseorang, kemudian kita memanfaatkan jabatan orang itu, ya kita berharap orang itu jabatannya semakinlah, ya itu bahasanya demikian. Nah itulah kemudian adalah ketika orang itu zalim, ya akhirnya adalah kita memperpanjang kedoliman orang itu yang dilakukannya terhadap orang lain. Itu ketika kita mencintai orang-orang yang dolim, bahasanya demikian. Kemudian wa iradatu kharabil alam. Kemudian kita menginginkan rusaknya alam. Ini konteks pengajian yang lebih dalam bahasanya, Pak ya. Jadi setiap orang itu melihat suatu kemungkaran, kemudian di dalam hatinya tidak terbesit sedikit pun ingin ingkar ataupun ingin merubah itu, berarti di dalam hatinya adalah dia menginginkan suatu rusaknya alam. Karena setiap kemaksiatan yang terjadi di muka bumi adalah penyebab rusaknya alam. Itu bahasanya demikian. Darul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu yang konteksnya demikian. Jadi nampak kerusakan di muka bumi ini di daratan maupun di lautan, itu kan semuanya adalah disebabkan karena dosa manusia, apa yang telah diperbuat oleh manusia. Maka ketika di dalam hati kita tidak ada sedikit pun rasa ingkar atau rasa benci terhadap suatu kemungkaran, hati kita merasa senang, kita menginginkan cepatnya rusaknya bumi itu sendiri ataupun dunia itu sendiri. Makanya sebenarnya ini konteks agama, konteks karena bahasan ini adalah bahasan masalah agama, terlebih kita tasawuf adalah ketika kita mencintai Indonesia ini, ya konteksnya kita berusaha maksimal bagaimana tidak terjadi kemaksiatan di Indonesia ini. Ya, ini konteks agama ya. Konteks sudut agama ya sebenarnya demikian. Karena kembali lagi saja adalah ketika kita membiarkan, ketika kita malah merasa senang adanya suatu kemaksiatan di Indonesia ini, ya sama saja adalah kita menginginkan segera hancurnya, rusaknya Indonesia. Itu konteksnya demikian. Dalam sudut pandang agama ya. Jadi karena kembali lagi bahasanya tadi ada setiap kerusakan yang terjadi baik secara umum ataupun secara pribadi seseorang, itu semuanya disebabkan karena dosa yang terjadi. Berarti konteksnya seperti itu. Kemudian adalah fa ayyu syai'in yakunu adhdharu min hadza lid-dini wal aqibat. Kemudian kalau dikaji secara umum adalah mana sesuatu yang lebih bahaya, disampingkan masalah seperti itu untuk rusaknya agama.
Nah, rusaknya agama ya kembali kita dikembali apa? Ketika seorang tokoh itu sudah sesat kemudian bahasanya didukung, maka tidak ada bahaya yang lebih bahaya dibandingkan itu. Ataupun kemarin bisa jadi adalah masuk dalam konteks apa adalah itu lebih bahaya daripada setan dari jin. Karena bahasanya gini, setan dari jin itu tidak mampu maksa manusia untuk berbuat maksiat. Tetapi kalau orang dolim itu bisa memaksa manusia untuk melakukan suatu kemaksiatan. Itu diantaranya bahayanya. Kalau setan dari jin, ya sehebat apapun dia tidak bisa memaksa manusia untuk melakukan suatu kemaksiatan. Tetapi kalau kedoliman itu bisa memaksa manusia untuk melakukan suatu kemaksiatan. Jadi makanya bahasanya gini, Dajjal dengan iblis itu secara apa penyesatannya itu hebat mana? Ya hebat Dajjal. Dajjal bisa memaksa orang untuk kesesatan. Tetapi kalau iblis hanya sebatas berusaha menyesatkan. Kalau tidak bisa, ya sudah dengan cara lain. Tapi tidak bisa memaksa. Itu iblis. Ya, ataupun setan secara apa dari jin tadi. Tetapi kalau Dajjal kan memaksa, Pak ya. Ataupun misalnya raja yang dolim bisa memaksa kesesatan ataupun itu. Itulah bahayanya tadi adalah suatu kedoliman dibandingkan suatu apa bahasanya yang dilakukan oleh setan. Setan itu hanya mampu menyesatkan, tetapi tidak mampu memaksa untuk orang sesat. Nah, tetapi kembali manusia bisa, manusia itu bisa. Wa iyyaka ayyakhda'aka al-istihwa'u asyayatin. Oleh sebab itu takutlah kalian sekiranya menipu dirimu istihwa'u syayatin, yaitu adalah istihwa, kesenangan yang timbulnya dari setan. Setan itu selalu menumbuhkan suatu kesenangan di dalam hati kita, yang kesenangan itu adalah mengarah dalam suatu kesesatan. Kemudian wa infaquka ala du'afa'in nasi khairun min infaqihim. Kemudian adalah menafkahkannya kamu terhadap orang lemah-lemahnya orang manusia, khairun itu lebih baik min infaqihim dari nafkah mereka. Fa innal la'in qad qata'a a'naqa katsirin minan nas bi hadhil waswasa wa qad dzakarnahu fi iya'ulumuddin fatlubhu samma. Karena setan bahasanya lah setan al-la'nah atau iblis laknatullah qad qata'a a'naqa katsirin minan nas bi hadhil waswasa. Setan telah menyesatkan banyak manusia adalah maksudnya qata'a a'naqi katsirin minan nas adalah telah menyesatkan mereka dari waswas, pola pikir waswas yang seperti itu. Jadi bahasanya adalah infaquka fi ala du'afa'in nasi khairan min infaqihim. Maksudnya gini ya Pak, kita menerima sesuatu dari pejabat. Nah, kemudian alasannya adalah daripada digunakan mereka, lebih baik aku yang dapat, kemudian aku gunakan nanti diinfakkan kepada orang-orang fakir itu lebih baik. Nah, bahasa ini bahasa yang sering menyesatkan seseorang ataupun orang yang mempunyai pola pikir seperti itu. Ya kelihatannya baik secara ukuran syariat. Cuma kembali lagi nanti dampak tasawufnya ketika orang itu tidak kuat imannya menjadi tersesat. Nah, suatu contoh bahasa gini adalah ketika suatu itu adalah digunakan oleh orang yang dolim, secara syariatnya lebih baik aku yang menggunakan, nanti aku gunakan dalam kebaikan, kita infakkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Itu bahasa syariatnya itu benar. Tapi cuma hati manusia itu apakah bisa melakukan apa yang dibayangkan, yang diucapkan itu atau tidak. Bahasa sekarang mungkin adalah kajian sekarang adalah banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai ketika ataupun bahkan DPR dan lain sebagainya, ketika belum mendapatkan kesempatan korupsi begitu gencarnya, korupsi itu buruk, harus kita berantas ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah dapat kesempatan, ya bahasanya seperti itu. Jadi apakah orang yang melakukan korupsi itu tidak tahu bahwa korupsi itu buruk? Ya tahu. Bahasanya seperti ini. Ustadz kiai banyak ketika belum mendapatkan kesempatan dapat uang banyak, bahasa di dalam
Wah, kalau kami dapat uang banyak, dapat harta banyak, kami infakkan untuk ini itu, untuk kebaikan ini itu dan lain sebagainya. Tetapi mampukah ketika dia benar-benar mendapatkan? Nah, ini bahasanya tadi. Secara syariatnya, bahasa syariat yang diungkapkan, alasan itu benar. Cuma sebenarnya adalah dalam konteks kajian tasawufnya, mampukah dia melakukan itu? Makanya sebaiknya meninggalkan resiko daripada berharap suatu kebaikan yang belum jelas. Resikonya begitu sangat berat, kemudian seandainya dia hasil kebaikannya itu belum tentu. Itulah trik-trik setan untuk selalu menyesatkan manusia. Waqad dakalna fi Ihya'il Ulum fatlub samma. Oleh sebab yang demikian ini adalah sudah kami jelaskan secara luas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika ingin lebih jelas lagi, maka kajilah kitab Ihya itu sendiri. Jadi fatlubhu samma. Kemudian wa amal arba'ah allati yanbaghi laka an tanfa'alaha. Kemudian 4 nasihat dari Imam Ghazali yang seharusnya sebaiknya kita laksanakan adalah fal awalu, adapun yang pertama, antaja'ala mu'amalataka ma'allahi bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tardo biha minhu. Yaitu sekiranya kita bermuamalah, ketika muamalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada orang yang melakukannya itu terhadap diri kita, maka kita merasa senang, barulah kita melakukannya. Di antaranya adalah ketika kita melakukan sesuatu adalah bersama Allah, itu adalah ukurannya. Kalau ada orang yang melakukan itu terhadap diri kita, kita merasa senang, merasa puas, lakukanlah. Tetapi kalau kita sendiri merasa tidak nyaman, tidak enak, bahkan kita benci, ya jangan kamu lakukan. Nah, ini ya bahasa simpel maksudnya Pak ya. Ini apa jelas? Tidak hanya pengertian secara agama Islam saja, sebenarnya adalah kajian-kajian sosial di luar Islam juga demikian bahasanya ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu adalah ya ukur dulu terhadap diri kita, kalau kita yang menerima dari sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu. Nah, kalau kita merasa senang, kita merasa puas, barulah lakukan untuk orang lain. Umumnya kan bahasa seperti ini simpel, tetapi kita tidak tidak tersentuh dengan pengertian seperti ini. Kadang-kadang adalah kita melakukan sesuatu kepada orang lain, padahal kalau orang lain melakukan itu kepada diri kita, kita marah-marah. Nah, ini adalah bahasa tadi yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, begitu sangat simpel. Anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tardo biha minhu. Kemudian wala yadiku khatiruka alaihi wala taghdab. Kemudian jangan sampai yadiku merasa sempit, khatiruka yaitu hati kamu, alaihi terhadap abduka tadi, wala taghdab dan tidak marah. Walladzi la tardo li nafsika min abdika al-majaziyyi fala tardo aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyiduka al-haqiqi. Jadi itu adalah bahasa tadi seperti itu Pak ya. Ketika kita melakukan suatu muamalah, ini konteksnya ketika kita kepada Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Ya bahasanya mungkin kaitannya karena ini tasawuf, kembali lagi adalah ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian ada unsur riya, ada unsur ujub, ada unsur kemunafikan, nah, itu ya pasti adalah suatu contoh tadi, kita punya anak buah, kita mempunyai bahasanya budak. Kemudian orang itu melakukan pekerjaan kepada kita dengan riya. Nah, kita kan pasti marah. Kita tidak senang. Ataupun orang itu melakukan ibadah kepada dia ujub, dibangga-banggakan. Nah, kita sebagai tuannya kan ataupun orang itu melakukan suatu pekerjaan kepada kita tetapi dengan kemunafikan. Nah, orang yang menjadi bosnya atau yang menjadi tuannya pasti kan marah. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah ya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali melakukan sesuatu sekiranya ada yang melakukan sesuatu itu kepada kita, kita tidak rela. Kemudian adalah wasani kulluha amilta bin nasi ij'alhu kama tardu li nafsika minhu li'annahu la yakmalu imanu 'abdin hatta yuhibbu li sa'idin nasi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hampir sama kedua Pak ya. Yang kedua adalah
ketika kita melakukan sesuatu amal untuk manusia, maka ij'alhu kama tardoli nafsika. Jadikan amal itu adalah kamu senang untuk dirimu, minhum, dari manusia yang lain. Li'annahu la yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibbu li sa'irin nasi ma yuhibbu li nafsi. Sama ukurannya dengan tadi, baik kita beramal kepada Allah ataupun kita beramal kepada sesama manusia. Maka ukurannya tadi diukur dengan dirinya sendiri. Kalau amal itu kita merasa senang mendapatkan itu, barulah lakukan. Kalau tidak, ya jangan. Bahkan kaitannya dengan infak itu adalah ada bahasa apa jana? Apa dua ayat atau bahkan banyak ayat yang cuma adalah yang lebih dalam bahasanya adalah ada dua. Yang pertama adalah dengan bahasa wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa antum midhubi. Padahal konteksnya ini baik ya Pak ya. Sodako kan baik Pak ya. Itu saja Allah mengukurnya bahasanya gini. Ketika kamu sodako, jangan pilih-pilih sesuatu itu yang buruk. Sekiranya kamu menerima sesuatu itu sendiri, kamu pun tidak mau menerima tanpa memejamkan mata. Padahal memberi sodako gitu. Nah, itu bahasanya seperti itu ya. Kita memberi sodako kan bagus Pak ya. Tetapi kemudian diisyaratkan oleh Allah dengan bahasa wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa antum midhubi. Ketika kamu hendak ingin memberikan suatu sedekah, jangan memilih-milih dari hartamu yang buruk. Sedangkan kamu sendiri kalau diberi yang seperti itu, kamu pun tidak mau menerima tanpa memejamkan mata. Itu kembali lagi ketika kita melakukan suatu amaliyah kepada sesama manusia, ukurannya juga kepada diri sendiri. Kaitannya dengan ingin menjadi yang baik. Dalam sebuah ayat Allah memberikan suatu gambaran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum benar-benar menjadi orang atau orang yang bisa mendapatkan suatu kebaikan yang hakiki sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu senangi kepada yang lain. Nah ini kembali lagi tadi ukurannya dikembalikan kepada diri sendiri. Jadi kalau kamu ingin menyenangkan orang lain, berbuatlah sesuatu yang ketika kamu mendapatkan sesuatu itu kamu merasa senang. Kemudian wasalisu, adapun yang ketiga adalah idza qara'ta ilma aw tala'tahu yang bagi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Kemudian yang ketiga adalah ketika kamu belajar ilmu, membaca ilmu di hadapan jamaah, hendaknya belajarlah ilmu yang sebaiknya. Itu adalah ilmu itu memperbaiki hatimu, yang membuat hatimu semakin baik, yang membuat nafsumu semakin bersih. Jadi di dalam bahasa ayat Al-Quran itu kaitannya dengan nafsu itu bersih Pak. Man zakkaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang selalu berusaha membersihkan nafsunya. Nah, di sini adalah hendaknya ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji bersama itu adalah ilmu yang membuat hati semakin baik, membuat nafsu manusia semakin bersih. Itu yang lebih penting. Kama law alimta anna umraka ma yabqa ghairu usbu'in fa bid darurah la tastagil fiha bi ilmil fiqhi wal akhlaq wal usul wal kalam wa amsalihha. Suatu contoh gambaran adalah seandainya kita tahu adalah bahwa umur kita itu tinggal 1 minggu. Nah, usbu' 1 minggu. Fa bid darurah la tastagil biha bi ilmil fiqhi wal akhlaq wal usul wal kalam wa amsalihha. Maka secara otomatis kita tidak memperdulikan ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu usul kalam ataupun ilmu-ilmu yang seperti itu. Tetapi yang penting adalah hati kita bersih, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan nafsu yang bersih. Maksudnya bahasanya adalah tidak usah ngurusi ilmu-ilmu yang bukan membuat dirimu baik ya. Tetapi yang penting ketika kita belajar adalah yang membuat kita baik. Baiknya diri kita ketika hati kita baik. Makanya ada sebuah hadis Nabi adalah di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Ketika darah itu baik, baiklah jasad manusia. Ketika darah itu buruk, maka buruklah manusia, yaitu hati. Bersihkan, baikkan hatimu.
Kemudian nafsunya bersih tadi. Kemudian adalah li'annaka ta'lamu anna hadhil umur la tughnika, karena ilmu teori secara fikih ataupun akhlak, usul dan kalam itu tidak akan bermanfaat kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Kemudian adalah la bal tastagil bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi, maka kamu pasti akan tersibukkan untuk selalu muraqabah, selalu nginjen-nginjen ataupun selalu muraqabah, selalu memperhatikan hatimu supaya hatimu menjadi bersih, karena hatimu yang dilihat oleh Allah. Wa ma'rifati sifatin nafsi, kemudian mengenal sifat-sifat nafsu. Sifat-sifat nafsu, ini sifat menipu atau sifat nasihat. Ini adalah adawah ataupun nasihat, ini menipu atau jujur. Itu nafsu itu. Kemudian wal i'rad an alaikid dunya, pasti orang itu akan berpaling dari kaitan-kaitan dan masalah-masalah dunia. Dia akan selalu mengejar masalah akhirat. Wa tuzakki nafsaka anil akhlaqi dzamimah, kemudian membersihkan nafsu kamu dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa yastaghilu bi mahabbatillah wa ibadati, dan kita akan menyibukkan ketika sudah tahu bahwa umur kita tinggal 1 minggu, pasti 1 minggu itu adalah kita gunakan untuk mencari cinta Allah, untuk bermahabbah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wal ittisaf bil awsafil hasanah, dan selalu berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifat yang baik atau akhlak yang baik. Wala yamurru ala abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fihi. Kemudian ini yang bahasanya sangat simpel ataupun istilahnya pengertiannya juga sangat jelas, tetapi jarang dirasa. Jarang dirasa oleh seorang, yaitu adalah wala yamurru ala abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fihi. Tidak ada suatu hari ataupun suatu malam yang melewati seseorang terkecuali mungkin saja orang itu mati pada waktu itu. Ini kan simpel Pak ya. Tidak ada suatu hari ataupun suatu malam yang melewati kehidupan kita terkecuali berkemungkinan kita mati pada waktu itu. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang bahasa seperti ini sudah kita yakini, kita sudah tahu, cuma kadang-kadang dalam kehidupan kita belum meresapinya. Makanya bahasa hadis Nabi adalah udkuru hadimul ladzat. Perbanyaklah kamu ingat mati ya. Perbanyaklah kamu ingat mati, karena mati tadi bahasanya. Ataupun bahasa Nabi adalah aqrabu ghaibin al-mautu. Sedekat-dekatnya gaib terhadap diri kita, sesuatu yang gaib yang wajib kita yakini, yaitu kematian. Nah, itu adalah bahasa-bahasa tadi. Kemudian ayyuhal walad isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fi hatta tajid akhalasan. Kemudian wahai walad, isma', dengarkan dariku ucapan lain yang ketika kamu berpikir kamu akan bisa selamat. Lau annaka birta anna syaitana ba'da usbu'in yaji'uka zairan fa ana a'lamu annaka fi tilkal muddah la tastagil illa bi islahin ma alimta anna nadrus sultan sayaqa'u alaihi minasyab wal badan wad dar wal firas wa ghairiha wal an tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahimun. Ini ada bahasa jenis pepatah yang tinggi dari Imam Ghazali. Isma' min ya. Lau annaka ukhbirta annas sultan ba'da usbi'in yaji'uka zairan. Seandainya kamu sudah dikabari, kamu sudah diberitahu bahwa seminggu lagi adalah seorang raja, seorang presiden akan datang di rumahmu. Seandainya kamu diberi kabar demikian. Fa ana a'lamu antaka fi tilkal mudah la tastagil. Ketika kamu sudah mendapatkan cerita yang seperti itu, kabar seperti itu adalah, saya yakin bahwa kamu akan menggunakan semua waktu dari 1 minggu itu adalah bi islahi ma alimta. Pasti kamu berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, memperbaiki diri, bahkan dirimu, rumahmu, semuanya pasti akan kamu perbaiki. Jadi bahasanya begitu.
Kemudian adalah ma'alim ta'annan nadra sultan sayaqa'u alaihi minas siyam wal badan wad dar wal firas wa ghairiha. Setiap sesuatu yang nanti akan diperhatikan, dilihat oleh raja tersebut, pasti kamu akan selalu berusaha kamu perbaiki. Ya bahasanya sangat simpel. Contoh ini adalah mau apa aja, mau lebaran. Mau lebaran adalah yang kita bayangkan adalah tetangga-tetangga kita akan ke rumah. Itu kita sibuknya membersihkan rumah juga sudah bukan main. Apalagi tadi digambarkan adalah ada orang yang menceritakan raja satu minggu lagi akan datang di tempat kita. Ya setiap sesuatu yang nanti diperkirakan akan dilihat oleh sang raja tersebut pasti kita perbaiki semaksimal mungkin. Nah, semestinya kalau kamu punya akal, paham apa yang kami ungkapkan. Maksudnya gini loh, adalah tadi kan diungkapkan oleh Imam Ghazali adalah seandainya kamu tahu 1 minggu lagi kamu akan mati, apa yang kamu lakukan? Ya tadi dicontohkan lebih dalam lagi bahasa tersebut adalah seandainya kamu diberi kabar seorang raja akan datang ke rumahmu 1 minggu lagi, apa yang kamu lakukan? Itu diungkapkan seperti itu. Ya pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya, apapun yang dilihat oleh Allah. Wal ana tafakkar ila ma asyartu bihi fa innaka fahimun. Wal kalamul fardu yakfi al kayyisu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Adalah ucapan saja itu cukup untuk orang-orang yang cerdas tanpa penjelasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan gambarmu, bentuk kamu, tidak memperhatikan amal-amal yang kamu lakukan, tetapi yang diperhatikan Allah adalah hatimu dan niatmu. Wa in aradta alima ahwalal qalbi fandur ilal ihya. Ketika kamu ingin tahu bagaimana keadaan hati seseorang, maka lihatlah. Seseorang itu maksudnya diri sendiri. Fandur ilal ihya, maka lihatlah atau kajilah kitab Ihya wa ghairihi, dan selainnya kitab Ihya, mim musannafati, dari kitab-kitab karanganku, kata Imam Ghazali. Wa hadzal ilmu fardhu ain, karena orang mempelajari bagaimana kondisi hatinya diri sendiri itu hukumnya wajib fardu ain. Nah ini kadang-kadang yang bahasanya kemarin yang kami sampaikan adalah sudah menjadi salah kaprah. Sudah menjadi salah kaprah, orang itu wah yang penting kan syariat. Tasawuf itu adalah kelas tinggi, bukan, adalah setiap orang itu berkewajiban untuk membekali diri ilmu syariat, ya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini maksudnya adalah ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang menjelaskan bagaimana kondisi hati seseorang. Apakah hati itu sudah baik atau masih buruk, wa ghairihim. Wa hadzal ilmu fardun ain. Ilmu itu hukumnya fardu ain. Itu adalah wajib fardu ain. Wa ghairuhu fardu kifayah. Sedangkan ilmu selain masalah menata hati itu bisa jadi hanyalah fardu kifayah. Illa miqdaru ma yu'addi bihi faraidullah, terkecuali ilmu-ilmu yang menerangkan tentang kita melakukan kewajiban Allah. Jadi adalah ilmu syariat itu adalah yang wajib hanya sebatas ilmu yang menerangkan akan ibadah-ibadah wajib terhadap Allah. Tetapi kalau masalah hati, semua orang ilmunya wajib diketahuinya. Wa huwa yuwaffiquka hatta tuhassiluhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa menghasilkan atau bisa mempelajari ilmu tersebut. Warabi, ataupun yang keempat, nasihat jadi Imam Ghazali adalah Allah tajma'a minat dunya aksara min kifayati sanatin. Ini sudah tidak ada orang bahasanya mempunyai prinsip seperti ini. Yang keempat adalah ketika kamu bekerja, jangan mencari harta benda adalah lebih dari kebutuhan 1 tahun. Nah, tadi adalah
Jangan sampai lebih dari kebutuhan 1 tahun. 1 tahun ini sudah banyak. Jadi kalau sampai menumpuk harta benda, bahasanya adalah untuk kehidupan masa depan sampai lebih dari 1 tahun, itu bahaya. Itu sudah bahaya. Bahkan dalam kitab dalam hadis Nabi kaitannya dengan masalah qasrul amal atau pendekkan angan-anganmu, tidak sampai demikian. 3 hari saja Nabi sudah menyebutkannya adalah orang yang berat hisabnya. Di dalam sebuah hadis Nabi ada pernah menggambarkan adalah jangan kamu menjadi bagian orang-orang yang diperberat hisabnya oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, aku ini nanti bagian dari orang yang berat hisabnya atau tidak?" Kemudian dijawab oleh Nabi dengan bahasa pertanyaan, "Kamu masih punya persediaan hidup hari ini tidak?" "Ada Rasul." "Untuk kehidupan besok?" "Ada Rasul." "Untuk besoknya lagi?" Di 3 hari maksudnya adalah sudah tidak ada Rasul. Kamu tidak bagian dari orang yang berat. Tapi kalau kamu seandainya masih mempunyai persediaan untuk 3 hari ke depan, kamu adalah bagian orang yang hisabnya berat. Itu sampai ada hadis bahasa Nabi seperti itu. Nah, di sini Imam Ghazali lebih ringan, masih memberikan suatu ukurannya, yaitu adalah kebutuhan 1 tahun. Jadi kalau kita menyimpan harta benda lebih dari kecukupan 1 tahun, itu adalah sudah bahaya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika li ba'di hujratihi wa qala Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Itulah tradisi yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad untuk memberi bekal kehidupan kepada istri-istri Rasul yang lemah imannya. Tapi jangan salah persepsi Pak ya. Jangan salah persepsi kemudian ada istri Nabi yang imannya lemah, bukan demikian maksudnya. Maksudnya adalah tawakal ya, makom asbab. Tawakalnya makom asbab. Tapi kalau yang istri-istri Rasul yang tawakalnya itu bukan makom asbab, makom tajrid, Nabi tidak pernah, kadang hanya untuk kebutuhan 1 hari, kadang kebutuhan 3 hari, kebutuhan hanya 1 minggu. Melihat kondisi keimanan istri-istri Nabi, semakin dalam keimanannya, semakin tidak ada persediaan kehidupan di rumahnya. Orang yang imannya semakin lemah, ada persediaan itu, dan itu maksimal 1 maksimal itu adalah dilakukan Nabi untuk istrinya itu adalah 1 tahun. Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan. Kemudian Nabi bersabda, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah jadikan adalah ma'isyah, kekuatan keluarga Muhammad kafafan, itu cukup. Jadi bukan kaya, bukan banyak, tetapi cukup. Itu doa Nabi. Walam yakun yu'idu dzalika likulli hujratihi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ghazali, itu tidak dilakukan Nabi untuk semua istrinya, tidak. Tapi jangan salah persepsi lagi. Nabi kok tidak sama, berarti tidak adil. Jangan. Semua yang yang dipraktekkan Nabi itu yang paling tepat, yang sudah paling pas, yang paling baik. Jangan kau kaji dengan akalmu. Jadi, ini Nabi menggambarkan adalah Nabi melakukan itu tidak kepada semua istrinya, istri Nabi, tetapi balkana yu'iduhu liman alima anna fi qalbiha dhafan. Itu dilakukan Nabi hanya kepada istri-istri yang masih lemah keimanannya. Maksudnya tadi adalah kaitannya dengan masalah tawakalnya tadi ya. Kalau keimanannya kepada Allah ya sudah begitu sangat kuat semua, kaitannya dengan masalah tawakalnya. Yang tawakalnya masih agak lemah, diberi persediaan lebih banyak. Kemudian wa amma man kana sahibata yaqinin fama kana yu'idu laha aksara min quti yaumin aw nisfin. Bahkan ini yang lebih tinggi lagi, yang bahasa tadi adalah adapun istri-istri Nabi yang keyakinannya sudah sangat kuat adalah Nabi tidak memberi jatah ataupun tidak mempersiapkan ma'isyahnya terkecuali hanya sebatas untuk 1 hari ataupun bahkan hanya setengah hari. Itu yang imannya sudah kuat. Tapi yang belum kuat ya tadi bahasanya adalah maksimal 1 tahun. Teman-teman kita mungkin itu mungkin kita bahas, semoga. Silakan para bapak, ada yang ingin ditanyakan.
Ini persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, dari uraian kajian kita beberapa hari ini, kita mendengarkan nasihat dari imam kita. Salah satunya kita harus menghindar dari perdebatan yang awalnya dulu kan. Nasihatnya ajal jauh dari perdebatan itu. Bagaimana kalau kita lihat sekarang ini, yang berdebat itu malah banyak ulama kita sama ulama kita, Pak Kiai. Karena mungkin berpikiran begini, kalau tidak diperdebatkan hal itu salah, jadi harus dibenarkan, kan gitu Pak Kiai. Nah ini yang menjadi masalah kita. Kalau kita itu tahu itu masalah yang diungkapkan itu salah, maka kita wajib mendebatnya, dan kita wajib harus menang, kan gitu dalam perdebatan itu Pak Kiai. Ini masalahnya bagaimana Pak Kiai? Jadi kita tadi harus menghindar perdebatan, tapi kita harus juga berdebat karena apa yang diungkapkan itu salah menurut keyakinan dan syariat yang kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masalah terakhir ini, masalah umaroh ini Pak Kiai. Apalagi kita sekarang ini lebih cenderung para partai politik atau pengusaha itu menarik-narik ulama untuk menjadi umaroh atau pimpinan, baik itu legislatif maupun eksekutif. Nah ini kadang ada perubahan dari sebelum dia menjadi eksekutif atau legislatif dan sesudah menjadi. Kadang iramanya itu awalnya ya benar-benar lama, tapi pada masuk dia ke ranah-ranah politik berubah, dan nanti itu akan kembali lagi setelah dia tidak menjabat. Ini bagaimana Pak Kiai? Makasih. Terima kasih. Jadi kemarin juga istilahnya sebenarnya sudah digambarkan oleh Imam Ghazali, Pak ya. Jadi kalau kita tujuan berdebat itu yang diperbolehkan kemarin itu adalah ayat hara al-haqqu wala yadhi ujaza al-bahsu lakin litil kali satu. Boleh kita berdebat, bahkan bisa jadi hukumnya wajib kalau memang tujuannya adalah untuk sesuatu mempertahankan ataupun untuk memperjuangkan kebenaran. Tetapi adalah hati kita harus ada ukuran. Nurani kita ketika berdebat untuk memperjuangkan kebenaran itu setidak-tidaknya ada dua ukuran baku. Yang pertama adalah kita tidak peduli dari siapa kebenaran itu datang. Kalau itu sudah benar, maka kita mendukungnya sepenuhnya. Itu salah satunya. Nah, kadang-kadang sekarang masih sulit untuk mencari tokoh yang seperti itu. Buktinya adalah kalau seandainya secara lahiriahnya mereka benar, ketika itu yang mengungkapkan orang lain, mereka tidak. Itu diantaranya bahasanya demikian adalah ketika orang itu benar-benar tujuannya itu adalah untuk memperjuangkan suatu kebenaran, maka yang ada di dalam hatinya dia tidak peduli pendapat yang benar itu dari manapun, dari siapapun, dia akan menjunjung tinggi pendapat itu kalau benar dia yakini bahwa itu benar. Tetapi kalau dia harus mengatakan itu harus pendapatku, itu dari golonganku, nah, ini berarti bukan tujuannya adalah memperjuangkan kebenaran, tapi memperjuangkan dirinya atau memperjuangkan kelompoknya. Itu satu ukuran. Yang kedua adalah dia lebih senang ketika pembahasannya itu adalah tersembunyi dibandingkan diviralkan. Kalau dia suka pembahasan itu adalah diviralkan, ya kembali lagi adalah bukan untuk kepentingan sepenuhnya kebenaran yang dia perjuangkan. Dia ingin memperjuangkan kemasyhuran dirinya. Itu yang masih perlu hati-hati ketika bahasa alasannya adalah ketika berdebat untuk memperjuangkan suatu kebenaran. Nah, itulah bisa tidak kita berusaha seperti itu gitu. Tapi ya memang bahasanya demikian teman adalah kalau memang ada sesuatu yang sudah jelas kita yakini salah kaitannya dengan akidah, kita harus mendebatnya. Karena kalau dia di debatnya ada bisa menjadi kesesatan yang lain. Tetapi kadang-kadang sekarang kebablasan, Pak.
Maksudnya sekarang kebablasan itu adalah suatu contoh adalah masalah itu masalah ilmu khilafiyah kaitannya dengan masalah syariat. Suatu contoh misalkan bahasanya adalah taraweh 20 dengan 8 ataupun masalah kunut dengan tidak kemudian diperdebatkan sampai mati-matian. Nah ini bukan yang tadi. Karena khilafiyah itu konteksnya adalah kita wajib meyakini yang kita lakukan benar, tidak boleh menyalahkan yang lain. Di antaranya seperti itu. Jadi perdebatan yang harus kita junjung adalah kaitannya dengan hukum-hukum baku, ya. Kebenaran hukum-hukum baku, yaitu akidah ataupun hukum syariat yang baku. Suatu contoh adalah sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib. Kalau ada orang yang mengatakan itu sunat, nah kita wajib mendebatnya. Jadi hanya masalah-masalah yang seperti itu yang harus kita perjuangkan. Kebenaran itu adalah dengan tadi bahasanya wajib justru kita berdebat. Yang kedua adalah menyikapi adanya ulama itu yang ke Umar itu Pak Kiai. Makasih. Ya, terima kasih. Bahasanya tadi seperti apa yang jangan tersirat dari penjelasan Imam Ghazali yang yang keempat tadi. Bayangan orang itu ketika belum mendapatkan kesempatan begitu sangat mulianya. Tetapi hati-hati, siap enggak untuk menghadapi ujian yang ada tadi. Ketika belum dapat menjadi jangan tadi bahasanya legislatif ataupun tadi, ya bayangannya aku akan memperjuangkan rakyat, aku akan memperjuangkan agama dan lain. Tetapi nanti ukurannya ketika ditawari jabatan, masihkah ada bahasa ayo kita perjuangkan? Jadi bahasanya mungkin seperti itu. Banyak ini problem Pak ya. Satu contoh gambarannya adalah ini adalah bukan maksudnya untuk menghakimi dan lain sebagainya. Dulu adalah NO bikin Baitul Muslimin, ya, itu tujuannya begitu sangat mulia. NO bergabung pada PDI dulu bahasanya sangat mulia. Tetapi kembali lagi belum siap secara tapi jangan untuk pokoknya ini kajian, pokoknya ini bahasanya ini kajian, jangan kemudian menganggap bahwa itu buruk, bukan. Ulama dulu tujuannya begitu sangat mulia. Adalah para ulama-ulama dulu itu waktu itu mulainya adalah zaman Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau bikin istilahnya Baitul Muslimin untuk mewadahi orang-orang PDI yang yang ingin bergabung. Maksudnya apa? Ingin membimbing orang-orang PDI supaya paham tentang agama, supaya mau mengikuti agama. Bahasanya demikian. Tapi sekarang problem yang terjadi adalah bahasanya terbalik. Bukannya istilahnya NO meng-NO-kan PDI, tapi malah NO-nya di PDI-kan. Ini sedikit masalah politik yang tadi bahasanya tujuan asal mulanya begitu sangat mulia. Cuma sebenarnya kondisinya sudah siap sebenarnya atau belum. Banyak bahasanya adalah ulama yang ingin ke politik adalah berjuang agama dalam politik. Tetapi adakah sudah siapkah masalah yang seperti itu? Banyaknya akhirnya orang itu agamanya dijadikan berjuang untuk kemakmuran politiknya. Akhirnya terbalik bahasanya, ya. Jadi dari bahasanya dulu waktu kami belum ke Jambi itu banyak kawan-kawan dari pesantren yang terjun di politik. Tapi bahasanya ketika orang itu sudah masuk banyaknya seperti itu. Kalau kamu belum siap lahir batin jangan menghancurkan dirimu sendiri. Kalau belum siap lahir batin jangan kau hancurkan dirimu sendiri. Jadi kembali lagi ketika adalah seorang ustadz, seorang ulama masuk ke dalam politik, belum siap lahir batin, sama saja orang itu bunuh diri, membunuh agamanya. Ya tujuan awal itu mulia, bahasanya tujuan awalnya itu adalah ingin berjuang dengan politik. Ya buktinya banyak bahasanya gitu Pak ya. Meskipun kita tidak boleh melihat sosok perorangan wah itu gitu tidak boleh, tetapi ini kajiannya. Banyak kembali ada ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz ketika sudah masuk ke dalam situ bukan memperjuangkan agamanya, tetapi justru agamanya dijual untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Nah, itu yang menjadi bahaya di situ.
Makanya kalau dulu zaman-zaman dahulu adalah ketika ulama berpolitik, tidak ada benturan ulama sama ulama. Karena yang diperjuangkan sama gitu. Cuma tempatnya yang beda. Tapi sekarang kan banyak ulama dengan ulama, ustadz dengan ulama berbenturan. Karena ketika sudah tempatnya beda, tujuan perjuangannya sudah beda-beda. Akhirnya tumburan. Itu mungkin kajian lahiriahnya seperti itu, Pak ya. Ya monggo, tadi bahasanya tadi adalah ketika orang itu benar-benar sudah siap lahir batin untuk memperjuangkan agama, seorang ustadz, seorang ulama, silahkan berpolitik dimanapun. Tetapi kembali lagi tadi, tugasnya ulama adalah bukan memperjuangkan politik, tapi memperjuangkan agama dengan politik. Persilakan para bapak, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai mau nanya Pak Yai terkait pokok bahasan tentang harta dan hisab Pak Yai ya, yang Pak Yai sampaikan tadi. Ini Pak, tadi kan Pak Yai menyinggung tentang harta dan hisab kalau yang zaman Nabi itu kan 3 hari, kalau yang sekarang kan mungkin 1 tahun gitu kan Pak Yai ya. Terkait gini Pak, misalkan ada suatu lembaga atau yayasan gitu, misalkan dia banyak secara finansial dia banyak Pak Yai, itu kan tadi kan durasinya kan 1 tahun Pak Yai ya. Sementara itu dari apanya itu tidak bergerak gitu Pak Yai. Misalnya kayak lembaga sosial atau gimana seperti itu Pak Yai. Karena kan masalahnya kan itu kan menumpuk di situ Pak Yai. Itu hukumnya bagaimana Pak Yai? Terus juga gini Pak Yai, misalkan nih Pak Yai, contoh ada suatu masjid Pak Yai. Masjid itu secara saldo dia banyak Pak Yai. Kan saldo itu kan secara dananya kan berarti kan ada yang dari wakaf, dari infak semuanya gitu kan. Tapi masalahnya di sekitarnya itu Pak Yai kan banyak, contoh kayak kaum duafa, fakir, miskin gitu Pak Yai. Sementara saldonya itu banyak gitu. Kalau secara pembangunan apa yang lain itu secara tidak ada Pak Yai gitu. Nah itu juga hukumnya bagaimana Pak Yai? Sementara kan di lingkungannya kan banyak juga itu Pak Yai, kayak seperti fakir miskin, kaum duafa. Itu aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kalau bahasanya Imam Ghazali tadi ada tajma'a minat dunya, ya, tajma'a berarti dikumpulkan, terkumpul lebih dari kebutuhan atau untuk kebutuhan satu tahun. Jadi bahasanya tadi mungkin dengan bahasa jenengan uang yang tidak bergerak, simpanan. Jangan mengumpulkan simpanan, yang simpanan itu adalah lebih dari kecukupan satu tahun. Kalau sudah ada harta benda yang mencukupi kita kebutuhan 1 tahun, ya sudah, sibukkan dirimu, jangan mencari harta benda, tapi untuk beribadah kepada Allah. Jadi konteksnya demikian. Jadi ada. Tapi kalau belum ada 1 tahun kita bekerja, tadi bahasanya masih. Tetapi kalau sekiranya sudah ada simpanan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan cukup 1 tahun, sebaiknya jangan kerja dulu, tetapi adalah sibukkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi mungkin bahasanya yang lebih seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan masalah masjid, kaitan dengan masalah dana mungkin Pak ya. Itu sebenarnya yang perlu adalah dibedakan dulu. Kalau memang itu ada wakaf, mutlak itu harus nanti masuknya ke fisik masjid. Tetapi kalau infak, itu sebenarnya lebih luas. Nah, suatu contoh bahasanya gini, kalau masjid sini sudah tidak membunuhkan infak, kita larikan kepada masjid yang masih butuh, ya, bisa jadi. Bahkan nanti kalau masjid-masjid itu sudah tidak butuh lagi, bisa nanti ke sesuatu yang al-akhwat, yang lebih butuh lagi. Meskipun di luar masjid, bahasanya begitu. Kalau memang itu infak, kalau itu adalah infak ataupun sedekah. Cuma kalau wakaf itu adalah yang perlu diperhatikan secara syar'inya, tidak bisa keluar dari masjid. Konteksnya ya harus masjid. Kalau memang itu wakaf untuk masjid. Tetapi kalau itu adalah hanya sebatas infak, sebaiknya adalah lebih fleksibel. Semestinya adalah harus lebih bijak bahasanya. Ya pokoknya untuk kemaslahatan kemakmuran masjid.
kemaslahatan, kemakmuran masjid ketika itu diinfakkan kepada masjid. Ya suatu adalah untuk kegiatan-kegiatan masjid, untuk kajian-kajian agama di dalam masjid, ataupun bahkan bisa jadi adalah tadi untuk memperjuangkan orang-orang fakir miskin di di lingkungan masjid supaya dia kerasan di masjid bagaimana. Jadi sebenarnya adalah kalau itu nantinya infak sedekah itu lebih leluasa. Tapi kalau nanti konteksnya itu sudah wakaf, maka tidak bisa lari dari apa ketentuan wakaf kepada masjid itu sendiri. Kemudian bisa jadi Pak ya, daripada istilahnya infak itu adalah hanya untuk berlomba-lomba banyak saldo, ya bisa jadi adalah malah lebih bagus untuk tadi karena bahasanya gini Pak, secara hukum sunnatullahnya ataupun bahasanya istilahnya secara hukum sebab musabab, bisa jadi memperjuangkan orang fakir miskin untuk memperdalam agama itu lebih utama. Takut-takut bisa jadi adalah orang fakir miskin itu tidak diperhatikan oleh masjid, oleh umat muslim, tetapi nanti diperhatikan orang di luar Islam. Nah, ini malah lebih bahaya lagi ya. Jadi lebih bahaya lagi ketika nanti adalah umat muslim yang fakir miskin bukan diperhatikan oleh orang Islam, tetapi nanti yang memperhatikan oleh orang di luar umat Islam. Nah, ini malah lebih bahaya lagi semestinya. Bisa jadi itu adalah suatu, karena bahasa gini, ketika orang non muslim memberi orang muslim itu udah ada bahasa ini peringatan ya Pak ya. Bahasanya ada ayat Al-Qur'an, Allah memperingatkan kepada kita semestinya. Yaitu adalah innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu adalah ya sama, bahasanya infak. Menginfakkan harta bendanya, tapi untuk apa? Untuk menghalang-halangi orang muslim tetap ada di dalam Islam. Ini ayat Al-Qur'an loh Pak. Sama dengan yang satu yang sering kami sampaikan, walan tardo angka yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, Nasrani, mereka tidak puas sebelum kita ngikuti mereka. Kemudian ada bahasa yang diperjelas oleh Allah adalah innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ataupun dulu kadang-kadang dibahasakan oleh aktivis-aktivis misi norit. Ya seperti itu. Nah itu kenapa? Ya karena kita umat Islam tidak peduli dengan fakir miskinnya orang Islam itu sendiri. Ya mungkin itu biasanya perlu kajian lagi. Tapi kalau kaitan itu sudah diinfakkan ke masjid, sebaiknya adalah dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan masjid. Nanti bahasanya adalah memakmurkan masjid. Masih ada yang ingin bertanya satu lagi mungkin sebelum ditutup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ingin penjelasan sedikit Pak Kiai. Kan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Fitri, yang mana berarti kita telah menyelesaikan kajian kita dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan kebiasaan umumnya masyarakat kita kan kalau sudah mau menyambut Idul Fitri sibuk dengan THR. Ya. Sementara yang saya tanyakan, kan THR itu biasanya kalau orang bekerja kan dia ada punya kepastian akan dapat mungkin dari perusahaannya, mungkin dari atasannya. Yang menjadi fenomena sekarang ini, bahkan kebanyakan orang itu secara ekonomi, secara finansial itu lebih mampu, kuat. Dan dia yang kadang-kadang meminta-minta THR, ya mungkin dengan posisinya, ya, kena kedudukannya, kena satu hal lah dia. Nah itu maksud saya kalau seandainya dia meminta sesuatu dengan keterpaksaan orang itu membeli, itu yang menerima itu memakan
itu hasil pemberian itu hukumnya apa? Dan kalau seandainya dia itu satu, kedua, kalau dia itu mampu, apakah itu tidak menghinakan dirinya? Dia sendiri meminta-minta itu kan? Nah, kasar lainnya kita lihat nggak pantas tentunya kan, mestinya dia memberi kan kalau lihat dari ininya. Tapi fenomena sekarang banyak sekali. Ya kalau kita lihat realnya, malah yang orang-orang kaya itu yang banyak mendapat THR daripada orang yang biasa-biasa. Karena mereka punya, ya mungkin tidak menunjukkan suatu jabatannya, kewenangan, tapi dengan kondisi itu, kalau dia ini kan orang lain itu jadi terpaksa. Nah mungkin itu supaya kita lebih enak lah ya, kalau seandainya yang takutnya nggak sadar mungkin ya dengan kebiasaan, sehingga kita sudah punya kelebihan tapi tetap memakan barang-barang misalnya itu diharamkan atau di ini. Itu yang dikhawatirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mungkin kajiannya secara luas Pak ya. Tapi kalau secara simpelnya adalah bahasanya gini, ahdul mal bi ghairi haqqin itu haram, adalah kita mengambil sesuatu yang bukan hak itu adalah haram. Meskipun bahasanya entah itu THR dan lain sebagainya. Bahasanya mungkin seperti itu. Jadi secara garis besarnya mungkin itu adalah kita mengambil, meminta sesuatu yang bukan haknya, maka itu adalah hukumnya haram. Apapun bentuk bahasa itu. Satu contoh misalkan adalah ketika pemerintah mengucurkan BLT ya. Bantuan apabila itu diperuntukkan orang fakir miskin, bukan fakir miskin kok mengambil itu, meskipun diberi tetap hukumnya karena bukan haknya. Ataupun misalkan bahasanya lagi adalah gas 3 kilo itu diperuntukkan untuk fakir miskin. Orang itu kaya kok beli itu, ya haram meskipun dia membeli karena bukan haknya. Ini konteks secara umumnya. THR itu juga nanti harus dikaji kaidahnya dulu juga. THR itu adalah haknya siapa? Bahasanya gitu. Jadi kalau THR perusahaan, kemudian itu sudah menjadi aturan pemerintah, berarti memang haknya karyawan itu sendiri. Bahasanya demikian. Tapi kalau THR itu ada dari pemerintah, nanti juga istilahnya itu diperuntukkan untuk siapa. Jadi bahasanya juga demikian. Jadi pokoknya konteks secara umumnya bahasanya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, meminta sesuatu yang bukan haknya, ataupun diberi sesuatu yang itu bukan haknya kok diterima, hukumnya haram. Bahkan nanti ke ya Pak ya, ini makanya lebih luas lagi. Bahkan itu ke zakat sekalipun, orang itu bukan berhak mendapatkan zakat, diberi zakat. Nah, boleh tidak kita menerima? Ya tidak boleh, wong bukan haknya. Ya pokoknya luas. Pengertian yang simpel tadi adalah kaidah yang simpel tadi sebenarnya adalah pengertiannya begitu sangat luas. Setiap kita meminta ataupun mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, itu masih haram ya. Cuma THR itu perlu diadu lagi. Karena masih sangat luas, bahasa THR itu sangat luas. Kalau THR itu THR perusahaan, sudah menjadi aturan pemerintah harus diberikan kepada karyawan, berarti karyawan itu mempunyai hak untuk mendapatkan THR tadi. Mampu gitu. Itu kembali lagi tadi adalah kajiannya ada itu hak atau tidak, bahasanya demikian Pak ya. Cuma karena sekarang itu adalah bahasanya sulitnya adalah banyak orang itu membuat istilah sendiri seakan-akan itu menjadi hak, padahal itu tidak hak gitu loh Pak. Makanya di dalam bahasa fikih itu ada bahasa muksu. Muksu ini hukumnya haram. Yaitu adalah membuat suatu aturan yang ilegal untuk kepentingan dirinya. Atau bahasanya pungli. Mungkin sekarang itu bahasanya pungli. Itu haram. Kalau di dalam bahasa fikih bahasanya al-muksu. Ya banyak. Makanya istilahnya ya, problem ekonomi di Indonesia ini begitu banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan ini yang fenomenal bahasanya adalah anggaran DPR. Itu apa kira-kira sah atau tidak dan lain sebagainya? Enggak tahu juga itu. DPR itu bahasanya adalah yang menggaji rakyat. Rakyatnya tidak rela dengan anggaran itu.
Ya alam lah, makanya ini bahasa tadi kita kembali kepada kaidah yang apa, jadi yang kita kaji dengan tidak hanya sebatas dengan teorian, tapi dengan nurani juga. Bahasanya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, nah, dan itu adalah sesuatu yang haram. Membuat sesuatu yang apa, karena aturan yang tidak sesuai, itu juga bahasanya muksu, ataupun bahasanya adalah, kalau ulama-ulama dulu itu bahasanya malah lebih anu Pak ya, lebih apa, lebih mungkin bisa dipahami untuk kehatian masyarakat adalah, dulu itu ulama-ulama memberi bahasa muksu itu bio itu ya tadi apa jenana, pungutan-pungutannya itu adalah di apa jenana, di pasar-pasar dan lain-lain yang tidak jelas apakah itu aturan pemerintah atau tidak. Nah, itu adalah bagian sesuatu yang haram. Jadi mungkin itu secara kaidah bakunya adalah setiap kita meminta ataupun menerima sesuatu yang semestinya bukan haknya, itu adalah kaidah fikihnya adalah haram. Ya bahasanya apapun. Mungkin kita cukupkan kajian subuh kita pada pagi hari ini. Untuk keberkahannya minta tolong doanya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijlalil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidatana waj'al dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal dhurri wa tuyan. Allahumma hadina siratal mustaqim. صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.